Kembali lagi di program News Minute. Tanah amblas terjadi di pemukiman warga Kampung Pasir Kaliki Barat, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Akibatnya 3 rumah warga yang berada tepat di area tersebut mengalami kerusakan. Peristiwa tanah amblas di Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung terjadi pada Kamis malam dengan kedalaman 5 meter dan lebar 7 meter. Selain itu, 3 rumah warga yang berada tepat di area tanah amblas mengalami kerusakan. Akibat amblasnya jalan tersebut, kendaraan tidak bisa melintas. Sampai saat ini warga masih bergotong royong untuk menutup lubang tersebut. Seorang warga, Firman Syah, mengatakan, awal mulanya pada Kamis sore warga melihat ada lubang kecil, kemudian lubang tersebut membesar hingga membuat tanah tersebut amblas dengan kedalaman 5 meter dan lebar hingga 7 meter. Hari Kamis sebelum sekitar jam 5-an itu ada jam 5 sore ada warga melihat ada lubang kecil. Nah, dia mulanya itu dia punya kucing. Si kucing itu kok balik dari rumahnya ke lubang kecil tersebut, sehingga diambillah sama warga tersebut yang punya rumahnya itu. Setelah lihat kok lubangnya semakin besar gitu. Nah, di situ dia curiga. Nah, setelah itu pada maghrib dia mau ke masjid, kok lubangnya semakin besar. Akhirnya dia ke rumah saya pinjam bangku untuk menghalangi supaya jangan ada kendaraan motor yang lewat ke situ. Nggak lama kemudian, setelah selesai tawasulan sama yasinan di masjid, saya balik lagi ternyata mendengarkan suara dari bawah tanah itu, suara air yang sangat kencang. Nah, nggak lama kemudian sekitar jam 8 itu jalan udah ambruk, udah melebar kemana-mana, ada kedalaman malah sekitar 4-4,5 meter, kalau lebar sekitar kurang lebih 4-5 juga, kalau panjang lebih dari 7 meter. Hingga saat ini warga dibantu oleh Gober tengah melakukan gotong royong untuk menutup lubang tanah yang amblas agar dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Pihaknya berharap peristiwa ini tidak terjadi kembali. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan segera melakukan asesmen untuk selanjutnya memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau lokasi warga yang terdampak di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Data sementara dari 2 wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang itu, ada sebanyak 835 kepala keluarga yang terdampak. Sementara data rumah yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung sebanyak 600 rumah lebih. 600 rumah yang rusak berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Ranca Ekek, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cileji, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Cimanggung. Sementara data korban luka 33 orang. Selain telah memberikan bantuan logistik dan peralatan, BNPB juga akan segera mendata warga terdampak dan melakukan asesmen untuk melanjutkan memberikan bantuan stimulan untuk warga terdampak. Hal yang paling penting adalah penanganan kepada masyarakat terdampak. Saya Deputi Darurat punya tanggung jawab langsung. Masyarakat terdampak tidak boleh menderita terlalu lama. Sinerginya tetap kita butuh waktu ya, dengan kabupaten, provinsi, dengan pusat, melalui PUPR. Kita menentukan klasifikasi rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Karena nanti skema support ataupun bantuan stimulan juga berbeda. Yang sudah seperti Cianjur, rusak ringan itu angkanya 15 juta sesuai arahan Presiden RI, rusak sedang itu 30 juta, rusak berat 60 juta. Dan di sini kemungkinan tidak direlokasi karena tidak ada wilayah daratan ataupun tanah yang terdampak dan masih bisa digunakan. Artinya dibangun di tempat, kalau bahasa kami namanya in situ. Seperti diketahui, hujan deras disertai angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Ratusan rumah dan sejumlah pabrik porak-poranda. Angin juga mengakibatkan pohon besar di Jalan Raya Bandung Garut tumbang hingga menutup badan jalan hingga arus lalu lintas lumpuh. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Tim Satgas Pangan Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat.
Dalam sidak beras tersebut, sejumlah pedagang mengaku beras jenis premium terbatas. Satgas juga akan menindak tegas jika adanya oknum penimbun beras. Sejumlah petugas dari tim Satgas Pangan Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak kali ini, petugas menanyakan stok beras ke para pedagang di tengah harga beras yang mengalami kenaikan. Untuk beras medium, khususnya beras program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP, ketersediaan barang aman. Selain itu juga ditemukan harga beras yang naik dari awalnya Rp12.000 kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Sidak kali ini juga mendapati stok beras jenis premium yang terbatas. Menurut pedagang beras, Agus, untuk beras jenis premium langka sebab pasokan yang berkurang dari para petani akibat mundurnya masa panen dampak dari cuaca ekstrim. Premium, langka itu yang premium. Itu masalah masa tanam berpindah, otomatis nanti panennya juga berpindah kan. Harusnya Januari kemarin itu udah mulai panen ya, Demak biasanya. Karena keterlambatan tanam akhirnya maju kan. Jadi gabah-gabah di masyarakat dengan sendirinya karena waktu panen maju ya habislah, mungkin terkikis habis di 2 minggu ini. Sementara itu, menurut Katim Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Pol Helvi Asegaf, kenaikan beras saat ini banyak faktor seperti kurangnya produksi, biaya produksi, dan cuaca. Maka dari itu saat ini tengah mencari solusi untuk menstabilkan kembali harga beras di pasaran. Sedang kita evaluasi, kita dalami semua karena banyak faktor kenaikan harga itu macam-macam. Bisa dari produksi, ya kos produksi, bisa juga karena transportasi, ya. Itu banyak faktor, jadi semua sedang kita dalami oleh pemerintah, termasuk Satgas Pangan kita. Otomatis, jadi penurunan produksi kurang lebih 10% ini cukup besar dampaknya. Ya. Makanya kita ke lapangan, Satgas Pangan bersama Menteri Pertanian untuk meningkatkan ketersediaan. Kemarin diberikan bantuan bibit ya kan, kepada masyarakat, ya, beras maupun jagung, dan diberikan alsintor ya, untuk mendukung produksi supaya meningkat, termasuk pupuk ditambah oleh pemerintah 14 triliun atau setara dengan 2,5 juta ton. Saat ini operasi pasar beras murah menjadi salah satu solusi untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Satgas Pangan Mabes Polri pun akan menindak tegas jika ada oknum yang menimbun beras. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bersama pihak perusahaan pengelola perparkiran mulai melaksanakan sosialisasi rencana diberlakukannya security parking di kawasan sarana olahraga Stadion Sijalak Harupat. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, pihak Dispora Kabupaten Bandung dan PT Kaula Indonesia Jaya mengundang sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bandung dan pihak lainnya yang berkaitan erat dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di SOR Stadion Sijalak Harupat. Mereka pun turut memberikan masukan dalam pengelolaan perparkiran tersebut. Direncanakan operasional security parking di SOR Stadion Sijalak Harupat pada Senin 26 Februari 2024. Kepala Dispora Kabupaten Bandung, Kawaludin, mengatakan, berencana dilaksanakannya security parking di kawasan SOR Stadion Sijalak Harupat untuk bertujuan keamanan parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kita tahu bersama bahwa peningkatan kunjungan ke SOR Sijalak Harupat ya, ini sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan, sehingga pengelolaan parkir harus dilaksanakan secara profesional supaya terciptanya pengelolaan parkir tertib, keamanannya, tertib manajemennya, kemudian juga tertib pengaturan di kawasannya akan tercipta apabila penyelenggara pengelolaan perparkiran ini adalah profesional. Sementara itu, perwakilan pengelola perparkiran PT Kaula Indonesia Jaya, Deva Grinaldi Idris, mengatakan, dengan operasionalnya security parking ini bahwa SOR Stadion Sijalak Harupat merupakan kawasan strategis. Untuk teknis tadi pelaksanaan mengenai tarif itu akan disesuaikan dengan Perda nomor 10 tahun 2023, bahwa di situ sudah diatur. Artinya ini supaya adanya proses akuntabel dan transparansi lah,
supaya masyarakat juga tidak merasa dibohongi bahwa tarifnya itu sudah sesuai gitu. Nah, ini juga menjadi tugas kami sebagai pengelola parkir, bukan hanya memungut, tadi kata Pak Kadis, bukan hanya memungut, tapi bagaimana memanage di dalam supaya perparkiran ini terkelola dengan baik. Dengan diberlakukannya security parking untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah di program News Minute.